Salam sehat bagi kita semua. Baik, rekan-rekan sekalian, kita kali ini akan membahas kembali mengenai indikator kesehatan reproduksi. Dan kita akan khusus pada substansi HIV dan AIDS. Jadi kita akan membahas indikator penilaian kinerja pelayanan atau program HIV dan IMS. Nah, kali ini kalau kita bicara indikator, kita akan mulai dengan indikator pada level outcome. Jadi bicara indikator outcome, yaitu pada level perilaku penerima manfaat, indikator yang pertama adalah capaian target 95-95-95. Dan ini merupakan komitmen nasional yang menyangkut tes dan pengobatan HIV. Jadi indikator ini merupakan suatu indikator yang memperlihatkan bagaimana continuum of care untuk HIV dan IMS, mulai dari tes sampai dengan pengobatan. Yang kedua adalah indikator mengenai pengetahuan tentang praktek pencegahan yang terkait dengan HIV. Dan yang ketiga adalah perilaku, ya, penggunaan kondom pada perilaku seks komersial. Baik, kalau kita lanjutkan kepada angka-angkanya, marilah kita lihat angka yang pertama adalah pencapaian target 95-95 terkini pada populasi kunci untuk tahun 2018. Nah, angka ini memang melalui survei yang dilakukan sebelum COVID, ya. Nah, tentu nanti sesudah kita COVID mereda, mungkin kita akan mempunyai lagi angka yang baru, ya. Tetapi inilah yang terakhir. Kalau kita lihat 50% yang pertama, 95% yang kedua, dan 95% yang ketiga, kita lihat dari angka-angka ini memperlihatkan untuk semua populasi kunci yang penting, yang utama, ya, yang menyangkut LSL, pelanggan, penasun, waria, pengguna penjajah seks, dan secara total. Nah, kalau kita lihat angkanya, semuanya masih di bawah 95, ya. Jadi setidaknya cakupan yang pertama, 95 yang pertama itu adalah ODA yang mengetahui status HIV-nya itu 95% ODA harusnya sudah mengetahui status HIV-nya. Nah, ini masih di bawah. Kemudian 95% yang kedua itu sesungguhnya ketika dia mengetahui ODA ini mampu mengakses layanan HIV, mampu mengakses ARV, karena ketika dia positif dia harus meminum obat ARV agar dia bisa mencegah penularan yang lebih lanjut kepada penduduk yang lain, tapi juga bagi dirinya agar dia bisa menjaga kesehatannya sehingga imunitas tubuhnya tetap tinggi. Nah, 95% yang ketiga adalah kepatuhan. Kepatuhan seorang ODA yang sudah menerima ARV untuk tetap minum ARV. Ya, itu juga seyogyanya 95%, ya, dari ODA yang sudah minum ARV. Itu patuh. Kenapa patuh ini menjadi penting? Agar viral load itu sampai tersupresi. Jadi 95% yang ketiga adalah patuh dan viral load tersupresi, ya. Nah, itu adalah indikator yang pertama. Nah, kalau kita lihat angka-angkanya, ini merupakan suatu cascade yang dimana 95% yang pertama belum lagi mencapai 95%, ya. Jadi masih ada ruangan di situ untuk kita meningkatkan kinerja. Nah, kemudian dia menjadi cascade, nah sehingga lebih banyak lagi ruangan untuk kita meningkatkan kinerja dari pelayanan HIV. Kalau kita lihat indikator yang kedua mengenai bagaimana pemahaman, bagaimana pengetahuan mereka mengenai pencegahan HIV yang komprehensif, ya. Itu juga kalau kita lihat untuk setiap populasi kunci, baik itu WPS langsung, WPS tidak langsung, ya, pelanggan WPS, waria, LSL, penasun, memang ada sedikit variasi antar kelompok populasi kunci. Namun di sini masih kurang dari angka yang kita inginkan. Nah, angka yang kita inginkan sebetulnya adalah suatu angka yang tinggi nilainya, ya. Jadi
katakanlah di atas 80% atau minimal 80%. Nah, angka ini belum lagi dicapai. Jadi masih ada ruangan untuk kita meningkatkan kinerja untuk betul-betul menginformasikan, mengedukasi, menyuluh kelompok-kelompok populasi kunci untuk agar mereka berperilaku yang sehat dan mampu mencegah HIV ketika dia berperilaku berisiko. Nah, indikator yang ketiga adalah ketika mereka berisiko, seyogyanya mereka menggunakan kondom, yaitu penggunaan kondom pada seks komersial. Nah, di sini ada dua angka, yaitu pada seminggu, pada yang terakhir atau seminggu terakhir. Nah, kalau terakhir ini untuk menunjukkan apakah populasi kunci itu sudah bisa mengakses layanan HIV, layanan pencegahan. Nah, kalau seminggu terakhir itu adalah ketika dia menggunakan kondom, dia menggunakan kondomnya konsisten atau tidak. Nah, konsisten ini penting. Karena apa? Karena ketika dia tidak menggunakan kondom, padahal dia sudah pernah menggunakan kondom, maka di situ dia menjadi mudah tertular HIV. Nah, ini juga kita bisa lihat dari suatu surveillance yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang namanya adalah Survei Terpadu Biologis dan Perilaku atau STBP. Itu dilakukan sejak 2004, 2007, 2011, 2015, bahkan terakhir yang saya sebutkan tadi adalah 2018. Memang kalau yang terakhir kelihatannya sudah mulai cukup tinggi, tetapi juga apakah sudah tinggi betul? Nah, disinilah yang memang masih menjadi problematik ya. Jadi sudah ada populasi-populasi kunci yang sudah di atas 60%, sekitar 70%, tetapi masih di bawah 80% ya. Nah, kita inginkan perilaku ini setidaknya lah 80% ya. Oke. Itu adalah penggunaan kondom komersial yang terakhir. Artinya menunjukkan apakah dia sudah tahu bagaimana cara mencegah dan sudah mempraktekkan pencegahan. Ya. Nah, tetapi yang lebih penting adalah ketika dia mempraktekkan penggunaan kondom pada perilaku seks komersial, itu dalam seminggu terakhir untuk menunjukkan apakah sudah konsisten atau belum. Nah, angka-angka ini pun kelihatannya menjadi lebih menurun lagi, ya. Baik pada WPS langsung, WPS tidak langsung, LSL, pelanggan WPS, nah ini lebih kecil lagi. Kemudian waria, penasun. Penasun juga termasuk cukup kecil ya. Padahal penasun itu selain dia bertukar-tukar alat suntik, dia juga berperilaku seks yang berisiko. Nah, kita harapkan setidaknya 80% ya, tetapi ini masih jauh dari 80%. Artinya apa? Artinya ada ruang di mana kita bisa meningkatkan lebih jauh lagi pencegahan atau program-program pelayanan dan program pencegahan HIV dan IMS. Nah, kalau kita lihat di sini, mungkin untuk populasi kunci yang langsung betul-betul berisiko, kelihatannya program sudah cukup menjangkau ya. Nah, di sini ada satu kelompok yang kelihatannya masih kecil penggunaannya, yaitu pelanggan. Dan inilah di sini suatu ruang di mana program harus lebih lagi sekarang juga menjangkau pelanggan. Karena apa? Tentu pelanggan ini mempunyai keluarga, mempunyai pasangan, mempunyai istri. Ketika dia tidak aman, maka akan masuk ke dalam rumah tangga. Kalau tadi kita bicara indikator pada level outcome, sekarang kita indikator pada level dampak. Dan ini adalah memperlihatkan situasi epidemi baik HIV maupun IMS. Ya. Nah, ada dua indikator di sini yang penting. Pertama adalah prevalensi HIV di antara populasi kunci, dan kedua adalah prevalensi IMS di antara populasi kunci. Sekarang bagaimana dengan prevalensi HIV pada PPS baik langsung maupun tidak langsung? Jadi kalau kita lihat angka-angkanya itu bisa kita lihat dalam grafik. Jadi kalau teman-teman lihat dalam grafik bahwa memang ada fluktuasi dari tahun ke tahun hasil dari survei terpadu biologis dan perilaku ya, dari 2007 sampai 2018. Tapi ada hal yang menarik adalah dari 2015 sampai ke 2018. Di situ kelihatan ada penurunan. Nah, ini tentu akan menarik sekali kalau kita cek
apakah memang penurunan ini betul-betul hasil dari suatu program. Begitu juga kita lihat prevalensi HIV pada LSL. Jadi prevalensi HSL itu selalu meningkat dari 2007, 2009, 2011, 2015. Nah kemudian tentu akan menarik bahwa ketika 2018 kelihatan ada sedikit penurunan. Nah inilah yang disebut sebagai suatu evaluasi apakah betul penurunan ini karena program. Ya, tentu ini harus teman-teman periksa. Apakah memang betul kinerja program memang meningkat saat itu sehingga prevalensi HIV pada LSL sudah mulai menurun pada 2018 meskipun ya prevalensinya masih cukup tinggi yaitu 17,9%. Begitu juga prevalensi HIV pada pelanggan WPS. Nah ternyata di sini prevalensinya masih meningkat ya dari 2011 ke 2018 masih meningkat. Nah memang kalau kita lihat tadi penggunaan kondom pada pelanggan itu masih kecil ya. Itu yang tadi kita sudah bahas bahwasanya banyak ruang yang untuk meningkatkan kinerja program khususnya untuk menjangkau pelanggan ya karena pelanggan ternyata masih sangat berisiko. Pada waria bagaimana? Nah kurang lebih sama meskipun masih tinggi tetapi dari 2015 ke 2018 terlihat ada semacam penurunan. Inilah suatu bahan evaluasi yang sangat penting bagi kita untuk menilai bagaimana sesungguhnya apakah ada hubungan antara peningkatan kinerja dengan penurunan HIV di populasi kunci. Begitu juga HIV pada penasun kelihatan bahwa dari 2015 sampai 2018 sudah terlihat ada penurunan meskipun pada awalnya memang sangat tinggi. Bagaimana prevalensi infeksi menular seksual IMS? Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya ada variasi dan peningkatan pada tahun-tahun sebelumnya. Dan memang yang menarik adalah dari 2015 ke 2018 itu ada sedikit penurunan. Nah, ini perlu dievaluasi lebih lanjut. Begitu juga pada WPS tidak langsung, hal yang sama juga berlaku. Jadi akan sangat menarik untuk menilai angka atau grafik prevalensi IMS pada populasi kunci mulai dari WPS ya, LSL yang kelihatannya ada penurunan dari 2015 sampai 2018. Nah, kalau pada pelanggan memang di sini kelihatannya agak sulit kita melakukan penilaian ya. Masih melandai mungkin, masih berfluktuasi ya. Bagaimana dengan waria? Waria juga demikian. Ketika awal itu tinggi, kemudian pada 2015 sampai 2018 itu prevalensi IMS pada waria itu kelihatan menurun. Dan terutama di sini yang menarik adalah yang menjadi perhatian saya adalah ketika kita bicara IMS khususnya sifilis. Kenapa sifilis menjadi penting? Karena memang sifilis ini membuat suatu perlukaan. Sebetulnya bukan saja sifilis, tapi juga gonorrhea itu membuat perlukaan sehingga menjadi titik masuk dari virus HIV pada hubungan seksual berisiko yang tidak menggunakan kondom. Jadi artinya di sini sifilis ini menjadi indikator yang penting apakah seseorang itu sangat berisiko untuk tertular HIV atau tidak. Ya, saya kira ini. Baik, saya kira begitu juga pada penasun. Perilaku IMS, prevalensi IMS juga kelihatan menurun dari 2015 sampai 2018. Baik, jadi saya kira seperti penjelasan tadi bahwa sifilis ini menjadi berisiko untuk terjadinya penularan HIV. Coba kita lihat bagaimana hubungan antara prevalensi atau tingkat kejadian sifilis dengan HIV. Kalau kita lihat menurut setiap populasi kunci, kita lihat sama-sama ya bagaimana IMS dan HIV pada WPS langsung. Ternyata khusus untuk sifilis ya kelihatan ada korelasi antara tingginya infeksi sifilis dengan
tingkat penularan HIV. Hal yang sama juga kita lihat pada WPS tidak langsung. Ini sangat menarik, tentu menjadi evaluasi bahwa memang betul bahwa ada hubungan fungsional antara infeksi sifilis dan HIV. Hal yang sama juga kita lihat pada LSL. Teman-teman bisa melihat khususnya sifilis dan HIV. Begitu juga pada cuman di sini pada pelanggan WPS itu hubungannya kurang kelihatan. Memang karena penggunaan kondom di pelanggan WPS itu masih sangat rendah, sehingga mungkin tingkat sifilisnya masih sangat tinggi dan HIV-nya juga masih kelihatan sangat bervariasi di sini. Nah, variasi di sini kurang kelihatan korelasinya pada pelanggan WPS, tetapi pada waria sangat kelihatan. Jadi kelihatan di sini bahwa IMS dan HIV ini menjadi sangat penting, menjadi indikator sejauh mana kinerja program itu sudah baik atau belum. Saya kira itu juga pada pengasuh hal yang sama juga berlaku. Saya kira ini penjelasan saya mengenai pentingnya pencegahan IMS melalui penggunaan kondom untuk mencegah HIV. Ya, baik. Saya kira itulah bagaimana pemahaman kita terhadap program, bahwa penting sekali kita melihat hubungan antara kinerja pada level outcome dan kinerja pada level dampak. Sekian, terima kasih dari saya. Salam sehat selalu.